Halo semuanya, balik lagi di channel Tahu Nggak Sih? Di tempat kerja, kita kadang-kadang bertemu dengan individu yang cenderung mencari perhatian, mencari validasi, atau secara terus-menerus berusaha menonjol. Mereka yang suka mencari muka, seringkali membawa dinamika dan tantangan tersendiri ke dalam lingkungan kerja. Untuk memahami apa yang mungkin dipikirkan oleh orang yang memiliki kecenderungan ini, kita perlu melihat lebih dalam pada beberapa faktor psikologis yang mungkin memotivasi perilaku mereka. Yang pertama, keinginan untuk diakui dan dihargai. Salah satu hal yang mungkin dipikirkan oleh orang yang suka mencari muka adalah keinginan mendalam untuk diakui dan dihargai oleh orang lain di tempat kerja. Mereka mungkin percaya bahwa dengan menonjol dan mendapatkan perhatian, mereka dapat mendapatkan validasi atas kinerja dan kontribusi mereka. Ini bisa berasal dari dorongan kebutuhan sosial yang kuat atau keinginan untuk merasa berharga dalam konteks profesional. Penting untuk memahami bahwa dalam beberapa kasus, kebutuhan akan validasi dan pengakuan bisa menjadi bagian alami dari motivasi manusia. Namun, ketika perilaku mencari muka menjadi dominan dan merusak kolaborasi dan keharmonisan tim, ini dapat menjadi tanda adanya ketidakseimbangan. Yang kedua, ambisi dan keinginan untuk berkembang. Seorang individu yang suka mencari muka mungkin memiliki ambisi karir yang tinggi. Mereka mungkin percaya bahwa dengan mencari perhatian dan menonjol, mereka dapat mendapatkan peluang lebih baik atau bahkan naik jabatan. Pada tingkat tertentu, ambisi ini bisa menjadi pendorong positif untuk pencapaian dan kemajuan karir. Namun, ketika menjadi obsesi dan menghasilkan perilaku yang merugikan, hal ini dapat mengarah pada situasi yang tidak sehat di tempat kerja. Yang ketiga, ketidakamanan dan kecemasan. Ketidakamanan dalam peran atau posisi di tempat kerja bisa menjadi pemicu bagi seseorang untuk mencari muka. Mereka mungkin merasa perlu untuk secara aktif menonjol agar tidak terlupakan atau terpinggirkan. Ketidakamanan ini mungkin timbul dari rasa takut kehilangan pekerjaan, ketidakpastian dalam struktur organisasi, atau bahkan kepercayaan pada kemampuan sendiri. Ketika individu merasa tidak aman, mencari perhatian bisa menjadi cara untuk mengatasi rasa takut dan kekhawatiran mereka. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang bagaimana menciptakan lingkungan kerja yang mendukung dan dapat memberikan kepastian dapat membantu mengatasi sumber kecemasan ini. Yang keempat, kurangnya keterlibatan dan kontribusi substansial menggantikan dengan mencari muka. Ada kemungkinan bahwa seseorang yang suka mencari muka mungkin kurang terlibat secara substansial dalam pekerjaan mereka. Mereka mungkin menggunakan strategi mencari muka sebagai pengganti kontribusi substansial. Ini bisa menciptakan dinamika di mana seseorang terlihat sibuk tanpa benar-benar memberikan dampak yang signifikan. Memahami asal-usul kurangnya keterlibatan ini adalah kunci untuk menciptakan solusi yang efektif. Mungkin ada faktor-faktor seperti kurangnya motivasi, ketidakjelasan peran, atau bahkan ketidaksesuaian antara keterampilan individu dan pekerjaan yang diemban. Yang kelima, kelebihan persaingan dan lingkungan kompetitif, menonjol untuk bertahan. Dalam lingkungan kerja yang sangat kompetitif, seseorang mungkin merasa perlu untuk mencari muka agar tidak terlupakan atau tersingkir. Persaingan yang tinggi dapat menciptakan tekanan untuk menunjukkan bahwa mereka memiliki nilai dan relevansi dalam konteks organisasi. Perilaku mencari muka dalam situasi ini mungkin muncul sebagai strategi bertahan dalam upaya untuk mempertahankan posisi atau mendapatkan keuntungan dalam persaingan. Ini bisa menjadi hasil dari ketidakpastian yang dirasakan dalam dinamika organisasi yang berubah-ubah. Memahami pemikiran orang yang suka mencari muka membantu dalam mengatasi tantangan dan menciptakan lingkungan kerja yang sehat. Penting untuk mempromosikan budaya di mana setiap individu merasa diakui dan dihargai atas kontribusi mereka, tanpa mereka menggunakan taktik mencari muka yang merugikan. Membangun komunikasi terbuka, menyediakan umpan balik yang konstruktif, dan menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan individu dapat membantu mengatasi motivasi mencari muka yang mungkin merugikan produktivitas dan keharmonisan tim. Seiring waktu, perubahan budaya ini dapat membawa manfaat positif bagi seluruh organisasi,